Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kalian semua sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, oke. Ya, sebagaimana janji saya di minggu lalu, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan aplikasi komputer, ya, di mana hari ini kita mulai melakukan tutorial, ya. Saya akan mentutorialkan atau mempraktekkan bagaimana melakukan 4 uji yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Ya, apa saja ujinya? Ada yang ingat? Apa saja? Nah, coba sambil dibuka catatannya. Uji Validitas, reliabilitas, daya pembeda, sama indeks kesukaran. Nah, kalau sempat hari ini kita langsung 4-4-nya, tapi kalau tidak sempat ya kita lihat aja waktu nanti ya, apakah 3, apakah 2 gitu ya. Gitu. Nah, saya akan tunjukkan filenya. Ini Andin mana videonya? Edi juga. Oh, hilang atau sinyal saya kayak ini. Dwi Muklisum juga. Oke. Andin mana videonya? Belum ada. Mana Andin? Andin apakah ada orangnya? Mungkin lagi sakit ya, Pak. Soalnya habis kecelakaan, Pak. Oh, sakit. Oh, iya. Oke. Saya turut atur posisi ya, Pak. Kenapa? Lagi atur posisi tuh baru nyalain kamera. Oke, iya. Sorry. Saya tidak tahu. Ya. Nah, saya tidak tahu. Jadi saya mohon maaf. Saya doakan semoga cepat sembuh ya Andin ya, yang baru kecelakaan, apa namanya? Baru mengalami musibah ya, kecelakaan. Hari ini juga sholat ya, izin tadi ya. Oke, nanti bisa nonton YouTube yang izin. Oke, semoga kalian baik-baik saja, intinya gitulah ya. Oke, jadi saya akan share screen ya. Yang pertama kita akan uji uji validitas. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan atau memperlihatkan SPSS yang sudah saya install di laptop ya. Ini tampilannya ya. Ini SPSS versi 11 ya. Ini pengolah angka gitu ya. Jadi 4 uji yang minggu lalu saya jelaskan itu bisa kita lakukan secara otomatis di sini. Ya. Bisa di sini atau bisa di Microsoft Excel atau di program lain ya. Cuman yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa adalah SPSS gitu ya. SPSS. Anak metik gunakan ini, anak ekonomi juga gunakan ini gitu ya. Ya, kebanyakan peneliti menggunakan SPSS gitu ya. Atau bisa juga Pak, saya suka menggunakan Excel, suka yang cara manual ya juga nggak masalah gitu ya. Namun di sini saya ingin mentutorialkan yang SPSS ya. Nah, di sini tampilannya sama ya, kurang lebih seperti program-program Microsoft gitu ya. Ada file, edit, view, data, transform gitu ya. Saya tidak perlu menjelaskan secara detail satu persatu fungsinya apa. Namun di sini yang kalian mesti pahami atau fokuskan adalah di sini fungsi analyze ya. Ini perhatikan. Fungsi analyze ini yang paling banyak atau paling sering digunakan ya untuk menganalisis ya di sini ya. Analyze. Nah, ini isinya ada report, descriptive, table, compare, general linear model, mixed model, correlate, regression, log linear dan seterusnya. Nah, ini yang banyak digunakan. Ya, fokusnya di sini. Ya. Jadi diingat-ingat yang ini yang paling banyak kita gunakan nanti langkah-langkah untuk ujinya nanti ya, banyak pakai di sini. Nah, kemudian di SPSS juga di sini ada apa istilahnya ya? 2 tempat ya atau dua sheet ya, kayak Excel ya, sheet gitu ya, 2 sheet atau 2 room atau 2 serambi gitu ya, 2 tempat, data view sama variable view ya. Data view ya, ini isiannya nanti isian angkanya ada di sini. Nanti kalau saya praktekkan langsung paham lah gitu ya, lebih paham. Variable view itu maksudnya ini apa namanya, untuk mengisi identitas dari masing-masing variabel gitu ya, atau variabel yang akan kita ujikan misalnya gitu ya. Entah itu soalnya atau variabel X, variabel Y, kita masukkan di sini ya kriteria-kriterianya. Ada name, tipe, width, decimal, label, value, dan seterusnya. Jadi saya akan contohkan gitu ya. Nah, di sini saya akan contohkan. Di sini saya sudah siapkan file Excel-nya. File Excel di mana misalnya kalian sudah membuat soal pilihan ganda, kemudian soal itu akan diuji cobakan ya. Akan diuji cobakan ke siswa kalian. Ya.
Misalnya kalian mau ulangan ya, kalian misalnya ngajar di kelas 7B, gitu kan. Kemudian mau ngasih ulangan di 7B, tapi soal tes itu diuji coba di kelas 7A. Diuji coba di kelas 7A dulu gitu ya, dan kalian sudah koreksi, hasilnya seperti ini misal. Ya, ini saya tunjukkan Excel-nya. Misal hasilnya seperti ini. Nih, perhatikan. Nah, nih ya. Ini sudah dikoreksi. Kelihatan tampilannya ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini salah satu hasil AHEP ya, AHEP atau analisis hasil evaluasi belajar ya, atau AHEP ya, dari materi teks prosedur. Nah, di sini ada 20 soal yang kayak minggu lalu saya jelasin ya. 20 soal di sini. Nih, saya kasih beda warnanya deh. 20 soal. Nah, kalau benar 1 pilihan ganda, kalau salah 0. Kalau benar semua berarti skornya adalah 20, berarti dapat 100 kan gitu ya. Kalau salah 1, 19 berarti 95 kan gitu. Ya nggak sih? Iya Pak, iya. Kan di sini kan? Yes, oke. Salah 10 atau separuhnya salah berarti nilainya 50, skornya 10 kan gitu ya. Nah, di sini ada 20 soal ya, 20 soal yang akan kita ujikan, akan kita uji cobakan atau akan kita lakukan uji. Yang pertama ada uji validitas ya. Maka langkah pertamanya adalah sini saya close dulu, saya stop share, saya share ke satunya lagi, SPSS. Langkahnya adalah di sini kalian, nah ini di room ya, room atau bagian atau sheet variable view, perhatikan, jangan yang data view, tapi yang variable view yang ada name, type, width. Di sini diisi ada 20 gitu. Ya. Apa yang kita isi? Misal ya, nomor 1. Nomor 1 gitu ya. Oh, salah. Nggak boleh pakai spasi, jangan lupa ya, nggak boleh pakai spasi, sorry. Jadi nomor 1, nah, tanpa spasi ya, tanpa spasi. Nah, ini muncul semua ini otomatis nih. Nomor 1, ingat, jangan pakai spasi. Boleh juga Pak, saya mau yang lain, boleh nggak pakai underscore? Boleh. Nih, nomor underscore 1, boleh. Nah, tapi kalau nomor spasi 1 nggak bisa. Nah, ya, azan ya ini ya, azan. Dan seterusnya, karena ada 20 nomor, kita bikin nomor 20 ya, sampai kita dengarkan azan ya. Saya ketik. Sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Ya, ini jadi, hello, ada kedengaran suara saya? Ya Pak. Oke. Jadi ada nomor 1 sampai nomor 20 dan ditulis skor total ya, karena di Excel tadi kan ada skor total. Jadi kita tulis semua. Ya. Nomor 1 sampai nomor 20 dan skor total. Tanpa spasi ya. Atau underscore boleh. Nanti saya kasih linknya untuk kalian download ya, download SPSS-nya, lalu coba di rumah gitu ya. Otak-atik di rumah sendiri ya. Nah, kemudian tipenya numerik karena angka gitu kan. Ini kan kita klik ini kita bisa pilih tipenya apa. Nah, tapi karena kita mau menganalisis ini adalah item soal, maka tipenya numerik. Ya sudah, kita biarin aja gitu ya, nggak usah otak-atik. Lebar itu 8, lebar kolom ya. Desimal itu apa namanya? Ada berapa angka, berapa digit di belakang koma gitu ya. Kalau misalnya mau 2 ya tulis 2, mau 3 silahkan, atau enggak desimal pun juga nggak masalah. Ya, misal contoh ini ya. Ini kan desimalnya 2. Misal di sebelahnya itu kalau kita tulis misal, nah ini nih muncul ya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Muncul semua ini perhatikan. Nah, sampai skor total. Ya, muncul otomatis. Karena kita nulis sebelahnya pasti otomatis muncul. Misal kita nulis 9. Karena desimalnya ada 2, berarti 9,00 coba ya. Nah, kan 9,00. Tapi ya 9 nilainya gitu kan. 10. 10,00. Nah, kayak gitu. Misalnya, Pak, saya nggak suka pakai desimal, boleh nggak jadi 0? Boleh. Kita kembalikan ya. Ini kita jadikan 0. 0. Nah, ini 0 misalnya. Ya, kita cek sebelah. Nah, otomatis gitu kan. Nah, jadi itu selera aja sih, nggak masalah ya. Kita sepakati aja, ini mau desimalnya 2 atau 0. Terserah kalian, ayo gimana? 2 Pak. 2, oke, tetap 2 ya. Ya Pak. Yang lain gimana? Tetap? Iya, Pak. Iya, Oke, Pak. kita tutup ya. Nah, selebihnya juga ini diamin aja sih, menurut saya didiamin aja. Nah, ini mau ditaruh apa posisi tulisannya right, left, atau center. Nah, ini terserah juga gitu ya. Tadi kan di right gitu kan. Measure-nya atau ini scale ya. Atau unknown juga nggak apa-apa. Kita pilih scale ya. Scale. Nah, gitu ya. Ini harus sana ya. Ya, gampang aja kok, cepet aja kok ini ya. Nah, ya. Nanti kalau penelitian kalian tahu ya apa maksudnya ordinal, nominal gitu ya. Namun kita ini scale aja ya. Oke. Label juga mau ditulis apa silakan aja misalnya nomor 1. Nah, ini bisa pakai spasi. Nomor 1. Nah, bisa gitu ya. Tapi nggak apa-apa nggak ditulis ya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah kita kembali ke Excel ya. Saya stop share. Kita akan copy Excel-nya ya. Kita copy. Yang ini tadi. Nah, ini ya. Ini ada 20 soal dan 8 berapa nih? Siswanya berapa ya? 30 siswa ya, ada 30 siswa. 30 siswa uji coba ya. Kita copy ya, ini perhatikan kita copy, kita blok. Bisa kan copy ini ya kalian ya. Nah, sampai skor total. Nah, kita copy, kita blok. Kita copy ya, Ctrl C atau klik kanan copy. Mana copy? Nah, ini copy. Ya, kita copy. Saya close lagi. Saya ke SPSS. SPSS mana tadi? Nah, pastenya jangan di sini. Perhatikan. Pastenya di room sebelah. Room sebelah. Di data view. Perhatikan, di data view. Ya, di sini. Nah, pastenya di sini. Ini ya, nomor 1, nomor 2. Nah, pastenya dari sini. Klik kanan. Mana nih? Nah, klik kanan. Ini agak lambat. Paste. Nah, muncul ya. 1,00, 1,00 ya. Maknanya tadi 1 ya. Karena pakai desimalnya 2 tadi kan? Kesepakatan kita ya. Nah, sampai skor total, perhatikan. Nah, ini dia skor total.
Pak, saya mau kecilin, boleh nggak? Boleh nih, kecilin nih, tarik. Nah, ditarik. Nah, silakan. Ya, bisa diatur besar kecilnya. Nah, ya, terserah aja gitu ya. Bisa diatur besar kecilnya gitu. Ya. Sampai sini bisa dipahami langkah-langkahnya? Gampang ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, oke. Sekarang, nah ini saya bilang tadi, kalian fokus di analyze ya, di analyze. Nih. Setelah itu kita mau lakukan uji yang pertama, yakni uji validitas. Saya minggu lalu sudah jelasin, validitas itu apa? Untuk mengetahui kualitas instrumen kita apakah sahih atau tidak, apakah valid atau tidak, kan gitu ya. Nah, kita klik analyze. Ini dicatat langkah-langkahnya, diinget-inget ya. Atau misalnya nanti, Pak, saya lupa, Pak, ya nonton YouTube aja, ini kan saya rekam, saya taruh di YouTube nanti. Analyze, kemudian correlate. Ya, catat ya, analyze, correlate, ya. Karena kita validitas itu menggunakan rumus korelasi product moment namanya ya. Nah, korelasi product moment. Correlate, terus pilih bivariate. Nih, bivariate. Nah, ingat-ingat. Analyze, correlate, bivariate. Kelihatan tulisannya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, saya klik. Nah, muncul seperti ini. Lalu semuanya ini kita blok atau Ctrl A. Ctrl A. Nah, kita blok semua. Kita pindahkan, ini ada tanda panah nih. Kita pindahkan ke kanan. Nah, terpindah kan? Terpindah semua ini dari nomor 1 sampai skor total. Terus ini, nah ini sudah pasti sudah dicentang person ya. Korelasi product moment atau korelasi person. Nah ini. Lalu kita klik OK. Nah ini muncul nih outputnya ya. Muncul output. Mana outputnya? Nah ini dia outputnya. Muncul outputnya nih, kelihatan? Iya, Pak. Kelihatan ya, nah ini. Nomor 1 dan seterusnya nih ya, muncul nih. Ya, nomor 1 dan seterusnya. Nah, nomor 1, nah sampai nomor 20. Nah, sampai skor total gitu ya. Nah, ini ada penjelasan di bawah nih. A cannot be compute, ya, nggak bisa dihitung because at least one of the variable is constant. Bintang 2 korelasinya bagus, signifikan, ya, at 0,01 level atau 1% ya, taraf errornya itu 1%, taraf signifikansinya 1%. Atau kepercayaannya 99%. Nah, gitu aja simpelnya. Sedangkan bintang 1, ini tadi bintang 2 ya. Bintang 1 atau yang umumnya dipakai oleh kita mahasiswa, itu taraf kepercayaannya 95%. Enggak apa-apa, dimaklumin itu. Atau taraf signifikansinya 5%, 0,05. Nah, nanti kita cek ya. Ceknya di mana? Di ujung. Nih, di ujung. Di ujung. Nah, kita cek dari satu persatu ya, dari atas ya. Dicatat ya, nih saya diktekan, dicatat ya, dicatat. Nah ini atas ini ya, kelihatan kursor saya nih arahnya di atas, kelihatan? Ya, kelihatan ya. Nah yang atas ini kan tanda titik 033 ya, titik 033. Nah ini dibaca 0,033 nomor 1, silakan dicatat. Nomor 1 0,033, silakan dicatat dulu. Nanti saya jelasin maksudnya apa itu. Ya, nomor 1 0,033 atau di sini tulisannya titik 033. Titik itu koma gitu ya, 0, maksudnya. Sudah? Sudah, guys? Gimana? Sudah, Pak. Oke. Kita cepat aja ya. Nomor 2, 0,340. Udah, Pak. Nomor 3, 0,196. Lanjut, Pak. Nomor 4, 0,528. Nomor 5, 0,523. Nomor 6, 0,517. Nomor 7, 0,449. Nomor 8, 0,629. Nomor 9, negatif
0,131. Nomor 10, 0,361. Nomor 11, negatif 0,131. Nomor berapa selanjutnya? 12. 12, 0,528. Lanjut, 0,603. Lanjut, 0,303. Lanjut, 0,433. Lanjut, 0,A gitu ya. A gitu kan, nggak bisa dihitung gitu ya. Tulis saja A. A kecil ya. Lanjut, 0,570. Lanjut, 0,033. Lanjut, 0,444. Lanjut, A. Yang terakhir 1 ya, karena maksimal 1 gitu ya. Sudah dicatat? Udah. Oke. Sekarang Pak, gimana cara bacanya gitu ya? Nomor 1 saya tuh valid apa enggak? Nomor 2 valid apa enggak? 3 valid apa enggak? Nah, ada kriterianya. Nanti kalian bisa cari ya. Cari kriteria koefisien korelasi tadi ya, korelasi product moment gitu ya, atau korelasi person. Ada. Di buku-buku penelitian banyak ya. Di artikel banyak. Cari aja di Google juga ada ya. Misalnya, Pak, saya mau lihat buku Bapak, bisa ke kampus atau nanti saya fotokan. Nah, ini bukunya ada juga ya, penelitian pendidikan gitu. Jadi ngecek kriterianya begini. Ini saya tunjukkan. Nanti bisa di screenshot kalian ya. Yep. Bisa screenshot atau bisa catat nih. Nah, ini kelihatan papan tulis saya? Kelihatan. Oke, saya tunjukin ya. Jadi cara kriterianya adalah begini. Nih. Nah, jadi kan itu nilainya itu gini. Kalau R itu namanya nilai R ya, R hitung gitu ya, R hitung sama dengan tadi 0,343. Nah, itu tuh R ya, namanya R. Ya, R. Nah, kriterianya tuh begini. R kalau dia kurang dari sama dengan 1 tapi lebih dari sama dengan 0,9 gitu ya. Atau misalnya Pak, saya bingung itu bahasa apa Pak? Gini aja sederhananya deh. 0,9 sampai dengan 1 gitu aja sudah. Ini sederhananya, maknanya gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia maknanya gitu. Ya. Atau selanjutnya 0,9 ini sampai dari 0,7. Kemudian 0,7. Ini 0,5 ya. 4, sorry, 4. Nah, ini 0,4. Lalu 0,4 ininya 0,2. Lalu yang paling kecil di sini 0,2. Nah, kriterianya adalah ini bisa dianu ya. Bikin sendiri nih kalimat bahasa Indonesianya. Kalau skornya 0,9 sampai 1 itu sangat baik. Kalau ini baik. Ini sedang. Ini rendah. Ini sangat rendah. Gitu ya. Nah, ini bisa dicatat atau screenshot. Nanti saya jelasin hasil pendikte kalian gitu ya. Nah, ini bisa untuk kriteria validitas dan reliabilitas ya. Untuk valid dan reliable sama ya. Reliable itu pakai R juga gitu ya. Valid juga R gitu. Nah, sekarang tadi coba nomor 1 tadi ya, coba. Nomor 1 tadi berapa? 0,33. Berapa? 0,33. 0,3. 0,033. Coba nomor 2. 0,3. Halo? 0,340. Nomor 3. 0,196. Nomor 4. 0,528. Lanjut. 0,523. Lanjut. 0,517. Lanjut. 0,449. Lanjut. 0,629. Nggak, nomor 6 itu 0,517. Oh, ini 517. Iya, Iya. Pak.
Oh, kebalik ya. Lima, 17. Lanjut, 9. Negatif 0,131 ya, Lu? Iya. Iya. Oke, 10. 0,361. 11. Negatif 0,131. 12. 0,528. 13. 13 0,603. 14. 0,03. 03. Iya, Pak. Ya kan, Lu? 0,303. Oh, 303. Iya, Pak. Oh, oke. 303. Oke, 15. 15 0,433. Yang A tadi nomor berapa yang A? Terakhir. 16, Pak. Hah? Oh. Terakhir Terakhir yang 20. sendiri kan? Oh, terakhir ya? Ya sudah, nanti dilanjutin ya. Ya, ini anggap aja sudah seterusnya sampai 20 A gitu ya. Iya, Pak. Ya, nah sekarang saya jelasin satu persatu. Ya. Nah, jadi gini. Minggu lalu sudah saya jelasin kalau valid berarti kan kualitas soalnya baik dipakai. Kalau tidak valid diapain kemarin pilihannya? Ya, ingat nggak? Diapain? Kalau tidak valid, dibuang atau diperbaiki kan gitu ya? Iya, Pak. Dibuang atau diperbaiki. Nah, sekarang kita lihat, Pak, bagaimana cara mengetahui baik atau tidak baik, gitu kan, atau valid atau tidak valid? Kriterianya itu pakailah yang ini nih. Nah, kalau dia enggak yang atas nih. Yang atas dong, sangat baik, baik sama sedang. Kalau yang rendah sangat rendah atau sangat rendah, buang atau ganti soal. Gitu. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. 0,033 itu ada di mana kira-kira? 0,0. Masuk rendah kah, sangat rendah atau sedang atau apa dia? Rendah, Pak. Apa? Rendah. Rendah. 0,0 itu ya di sini nih nggak ada ini 0,0 gitu kan 0,03 Oh, iya. berarti nggak dipakai. Nah, nomor 2 0,3 itu di mana 0,3? Sedang. Mana coba Rendah, Pak. Rendah. 0,2 sampai 0,4 rendah kan nggak dipakai. Iya. 0,196 Sangat rendah. 0,1 sangat rendah nggak dipakai. Tapi banyak nggak dipakai ya gitu ya. Iya, Pak. Halo, suara siapa tuh anak-anak kecil? Halo. Oke. 0,5 masuk mana 0,5? Bapak 0,5 Baik. di baik. 0,5 kok baik. Ayo 0,5. Sedang. 0,4. Sedang. 0,4 sampai 0,7 berarti sedang. Pakai gitu. 0,5 pakai. 0,4 pakai. masih ya? Iya, pakai. Sedang, Pak, ya. Sedang. 0,62 0,6. Oke, Pak, masih. Ya, Sedang. ini artinya kurang dari sama dengan maksudnya itu gini. 4 itu dipakai, 0,4 itu dipakai gitu, 0,4 gitu ya. Tapi kalau kurang dari 0,4 atau misalnya 0,39 itu nggak dipakai. Gitu kan. Nah, lanjut. Negatif, apalagi negatif? Berarti pakai apa enggak ini negatif? Enggak. Enggak, Pak. 0,3. Enggak. Negatif lagi. Enggak. Banyak yang enggak valid ya soalnya. Itu yang saya bilang susah-susah gampang bikin soal itu ya yang ideal gitu kan. 0,5. Pakai. 0,6. Pakai. Oke. 0,3. Enggak. 0,433. Oke. Nah, A itu tadi ada keterangannya nggak bisa dihitung, ya kan? Cannot be compute. Nah, berarti ini nggak dipakai. Oh, nggak dipakai. Nah, dan seterusnya 6. Ini tadi kita di atas sini aja ya, coba penasarannya. 16 tadi berapa 16? 16 itu 0, A. 0, A. A juga? 16 A juga? Iya, 0, A. Oke, A juga ya berarti enggak. 17. 0,570. Pakai apa enggak? Pakai. Oke, 18.
0,033. 0,0 ya? Enggak. 19. 0,444. 444. Pakai enggak? Oke. Oke. Berarti yang dipakai ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti buang 10 atau ganti soal 10 gitu kan? Ingat-ingat ya, ini sudah dicatat apa belum nih? Yang valid. Yang valid sudah ya. Ini saya mau close ini. Saya mau ke yang ini SPSS. Sudah dicatat ini yang valid? Udah di SS, Pak. Sudah ya. Oke. Sekarang saya akan tanya ya. Ini saya close dulu. Kita ke SPSS lagi ya, kembali ke SPSS. Kita kembali ke SPSS, ke sini ya. Jadi dari ke Excel ya, sorry. Dari yang kalian dapat tadi, jangan ke Excel deh. Ke ini aja ya, SPSS langsung ya. Dari yang kalian dapat tadi, atau yang kita hitung sama-sama tadi, maka yang tadi disilang itu kita hapus. Kan gitu ya? Iya, Pak, dihilangkan. Dihilangkan. Nah, nanti uji yang kedua, nah ini perhatikan, ini banyak yang mahasiswa kadang nggak teliti di sini. Uji yang kedua yang reliable atau reliabilitas berarti makainya bukan 20 soal lagi, tapi 10 soal. Karena 10 sudah dibuang, kan gitu ya? Oh iya, Pak. Sudah nggak sah gitu ya. 10 sudah nggak sah. Ingat-ingat, yang reliable 10-nya nggak usah dipakai. Paham ya? Oke. Kita ke variable view tadi ya. Kita kembali ke sini, ke sebelah, room sebelah ya, sheet sebelah. Nomor berapa tadi yang harus dihapus? Nomor 1 dihapus nggak? Iya, Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dihapus. Oke. Nih, perhatikan. Klik kanan. Clear. Ya. 2 juga kan? Iya, Pak. 2, 3. Clear. 3 juga kan? Iya, Pak. Oke. Nomor berapa lagi? 9. 9. Clear. Klik kanan. Clear. Nomor berapa lagi? 10, 11. 10, 11. Clear. 11 juga clear. Lanjut. 14. 14 clear. 16, 18. 16, 18 clear. 18 clear. Nomor 20, Pak. 20 clear. Nah, dan yang harus diingat lagi, untuk uji yang kedua atau reliabilitas itu nggak pakai skor total. Jadi skor total kita clear juga. Nah, jadi cuma 10 aja ini. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Jadi uji pertama tadi sudah, validitasnya seperti itu ya. Ada 10 soal yang valid. Yang nggak valid dibuang. Maka dalam menganalisis selanjutnya, yang tadi 10 ya kita buang juga gitu kan. Kita cek ke sebelah data view, perhatikan di sini. Data view, kita ke data view ya. Pasti jadi 10 juga nih. Sudah kita hapusin otomatis, ya kan? Sudah kita hapus. Gitu. Ya. Nah, terus Pak, nah ini tadi berapa tadi? 30 siswa ya. Nih, ke bawahnya pasti 30. Saya lupa nunjukin tadi ya. Ini ke bawah pasti 30 ya. Nah, 30 ya. Keterusan. Keterusan. Nah, ini ada 30 siswa ya. Nah, 30 siswa. Itu ya. Itu. Nah, sekarang uji yang kedua adalah reliabilitas. Bagaimana caranya? Analyze. Ya. Dicatat. Atau gini dulu deh. Uji pertama ada pertanyaan nggak? Validitas. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau mau nanya. Sudah paham nggak langkah-langkahnya? Karena minggu depan kita akan melanjutkan dan salah satu dari kalian harus mentutorialkan. Wah, gitu ya. Saya tunjuk langsung mentutorialkan gitu. Atau Pak, saya nggak mau ditunjuk, Pak. Saya mau jadi sukarelawan, sukarelawati. Silahkan gitu ya. Jadi saya ingin melihat kalian itu bisa apa enggak gitu kan. Namanya praktek. Ini kan aplikasi komputer, lebih banyak prakteknya gitu kan. Gitu. Ya. Ada pertanyaan nggak validitas? Atau aman? Insya Allah aman, Pak. Aman ya? Oke, clear ya? Sip. Ya, Oke. Nah, uji yang kedua validitas ya, validitas. Itu kita klik analyze, ini perhatikan, analyze lagi, analyze ya. Lalu kita pilih scale, analyze, scale atau ini tulisannya skala ya, scale, secale gitu ya, scale. Analyze, scale. Lalu ini, nah ini
reliability analysis. Nah, itu langkahnya. Yang kedua. Seperti itu. Kita klik, perhatikan. Saya klik ini, nanti akan muncul. Nah, oh ya, ini dia. Nih, perhatikan. Nah, ini kan sisa 10 aja kan. Nah, ini tadi kan sudah kita hapusin sisa 10. Kita blok semua atau Ctrl A, lalu tanda panah. Ini tanda panah. Seret. Nah, terpindah semua. Ya kan? Iya, Pak. Lalu kita pilih apa ya ini. Ini item ya. Ini kita pilih descriptive for item ya. Item scale ya. Kemudian continue. Nah, ininya alpha biarin aja ya karena kita menggunakan rumus alpha ya, rumus alpha. Kalau tadi rumus korelasi, ini sekarang menggunakan rumus alpha, dibiarin aja ini alpha nih. Alpha ya. Lalu kita oke. Nih muncul nih ya nih. Saya close, saya munculkan outputnya dulu. Apa? Oh iya ya. Anu ya. Aduh, ya mau ada rapat lagi ntar ya. Sedikit lagi. Nah, ini dia munculnya nih ya. Reliability nih muncul nih, ini muncul. Reliability. Nah, ada 30 siswa. N itu artinya jumlah siswa. 30 siswa. Nah, nih angkanya nih. Nih dia. Cronbach Alpha nih. Cronbach Alpha ya, uji alpha tadi namanya alpha Cronbach ya. Skornya ini bisa kelihatan nih angkanya. Titik 725. Iya. Atau artinya 0,725. Ya, 0, kita titik terus ya 0,725. Nah, maknanya apa? 0,725 itu maknanya adalah sama kayak ini tadi. Nih, beberapa pakar, ini saya clear aja ya. Atau saya menggunakan pulpen hijau deh. Beberapa pakar ya menyepakati untuk reliabilitas itu R-nya itu kalau bisa lebih dari 0,6. Ya. 0,6. Atau dalam hal ini pilihannya itu 0,6 itu ada di sekitaran sini ya. 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 ya kan 0,6 ada di sini kan? Iya, Pak. Nah, artinya sama. Makanya saya bilang tadi ini sama, valid dan reliable itu sama dia kriterianya gitu. Jadi kalau tadi hasilnya adalah 0,725 ya. 0,725 berarti masuk di mana? 0,7 di sini kan? Nah, baik. Nah, berarti dia reliable itu. 10 soal itu reliable. Artinya 10 soal itu kalau kalian berikan di kelas 7A, di 7B, di 7C, hasilnya konsisten. Ataupun beda sekolah misalnya, 7A SMP 1 dengan 7A SMP 10 misalnya, konsisten, ajak. Nah, seperti itu. Jadi reliable itu maknanya seperti itu. Jadi sudah satu angka aja. Kalau reliable satu angka 0,725 selesai. Kalau validitas per item 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Gitu. Ya. Jadi 10 soal tersebut reliabilitasnya baik. Nah, seperti itu ya. Reliable atau reliable gitu. Seperti itu. Ya. Mungkin dua dulu ya, apa namanya? 2 uji dulu ya. Ini saya kayaknya ada rapat lanjutan ya. Ini soalnya mau keluar kota ya, hari Senin mau keluar kota ini, jadi rapat pemantapan gitu ya. Itu seperti itu. Di-upload aja nanti, Pak. Ya, ini langsung saya upload malam ini gitu ya. Namun kalau memang ada pertanyaan silakan, saya berikan kesempatan dulu untuk bertanya. Nama silakan. Pak, nama YouTube-nya. Nama YouTube-nya apa, Pak? Oh iya lupa saya chat ya. Namanya Mathematics Undercover ya. Mathematics Undercover, nanti saya kasih linknya. Ya, nanti saya kirimkan. Ya, silakan. Apa Remintang? Enggak, Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah. Oh, oke. Ya, mohon maaf ya itu. Jadi dua uji itu dulu yang saya sampaikan, bisa saya sampaikan, uji validitas dan reliabilitas. Dipahami langkah-langkahnya. Minggu depan, Jumat depan, silahkan kalian mentutorialkan ya, gantian mentutorialkan ke saya gitu ya. Saya tunjuk atau kalian yang menjadi sukarelawan, sukarelawati gitu ya.
uji validitas dan reliabilitas. Dua lainnya, uji apa tadi? Indeks kesukaran sama daya pembeda, nanti saya jelasin setelah kalian mentutorialkan itu, gitu ya. Kalian baru saya, gitu. Ya, di pertemuan berikutnya, gitu. Ya. Bapak. Oke. Ya, silakan. Jadi kuliahnya untuk minggu depan Jumat ya, Pak? Senin aja. Kan Iya. Jumat kah? Senin saya keluar kota. Senin saya keluar kota. Ini makanya rapat pemantapan ini. Oh, yang Jumat depan. Ya, Jumat depan aja ya. Jumat depan ya, Jumat malam ya. Ya, oke. Ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Tidak ada, Pak. Oke, nah, alhamdulillah kalau memang sangat jelas penyampaiannya. Semoga bermanfaat yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf ya, jika banyak kekurangan atau kesalahan saya, sikap, kata, perbuatan ya. Sampai ketemu minggu depan. Ya, kalian tetap jaga kesehatan. Yang sakit semoga sembuh, yang tadi kecelakaan ya semoga cepat pulih kondisinya gitu ya. Oke. Yes, oke. Oke, cukup ya kuliah kita pada malam hari ini. Ya, Pak. Yes, terus belajar ya. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya minggu depan ya. Selamat malam dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima Ya, kasih, oke. Pak. Makasih, Pak. Yes.